Ya Tuhan, bukakanlah bukan hanya telinga kami, tetapi juga hati kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dan sungguh boleh merubahkan kehidupan setiap kami. Dan kami memohon Allah Roh Kudus berkenan bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kami tahu betapa seriusnya kami harus menjaga hati kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita bisa berada dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Tema kita pada hari ini adalah jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23, saya tampilkan di layar. Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, istri saya, Lucy, tahu yang namanya makan jeroan setelah menikah dengan saya. Pada waktu pacaran, ketika makan soto, saya pesannya otak, hati, jantung, paru, dan dia mengatakan serem banget makannya. Akhirnya saudara, setelah menikah dengan saya, dia bisa makan hati dan sekaligus makan hati. Nah, berbicara tentang hati, ketika firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka hati yang dimaksud dalam nats firman Tuhan ini itu bukan jeroannya kita, dan bukan jeroan yang biasa dijual di pasar. Hati juga bukan sekedar sebuah emosi saja atau hanya perasaan aja. Nah, di dalam Alkitab, hati bukan hanya emosi, bukan hanya perasaan. Hati itu lebih dari perasaan, walaupun mencakup juga emosi dan perasaan. Jadi hati adalah keyakinan moral kita, keyakinan moral spiritual yang terdalam dalam diri kita. Jadi hati kita ini merupakan pusat moral dan pusat kehidupan spiritual kita. Secara khusus dalam relasi kita, dalam relasi saudara dengan Allah. Jadi hati adalah tempat pikiran, tempat perasaan, tempat kehendak kita. Kalau pikiran saudara kotor, berarti hatimu kotor. Kalau perasaanmu kotor, berarti hatimu kotor. Kalau kehendakmu itu kotor, berarti hatimu juga kotor. Saudara, oleh karena itu kita mesti menjaga hati kita lebih daripada menjaga hal-hal yang lain. Apa sih yang selama ini paling banyak yang saudara jaga? Bahkan saudara rela membayar dengan harga yang begitu mahal untuk melindungi apa yang saudara anggap penting. Mungkin ada di antara kita yang sangat menjaga handphonenya. Saudara beli handphone yang mahal, bahkan walaupun harganya enggak terlalu mahal, saudara sangat jaga. Saudara beli casing yang bagus. Saudara beli pelindung layar yang mahal. Saudara jaga handphone itu kenapa dan berikan proteksi kenapa? Karena sangat berharga bagi saudara. Apalagi yang kita jaga? Mungkin komputer kita. Kita jaga dengan antivirus. Sudah jaga dengan biaya yang begitu mahal setiap tahun bayar antivirus kalau bukan bajakan. Nah, kenapa itu semua dijaga? Karena berharga. Kalau handphone kita, komputer kita enggak berharga, kita enggak akan jaga.
Pernah nggak saudara lihat orang menjaga tempat sampah? Nggak ada, karena tidak berharga. Apalagi yang kita jaga, rumah. Rumah kita pakai gembok yang tebal untuk menjaga rumah kita. Bahkan kita pasang CCTV. Mungkin sampai 2 CCTV, sampai 3 CCTV. Dan kalau saudara banyak uang, dan kalau rumah saudara besar, saudara sewa satpam. Kenapa? Karena berharga. Apalagi kesehatan. Kita cek minimal setahun sekali. Kalau lupa 2 tahun sekali. Kalau banyak uang setahun 2 kali. Sampai kita mengeluarkan uang jutaan rupiah demi kesehatan. Kenapa saudara? Karena kesehatan saudara itu berharga. Makanya dijaga baik-baik. Makan yang sehat, olahraga. Dan kalau wanita, apa sih yang dijaga? Berat badan biasanya. Supaya tetap langsing, tetap kurus. Kulit juga biasanya. Rambut ya. Bau badan. Pakai minyak wangi. Nah, semua barang berharga saudara jaga dengan baik. Bahkan walaupun biayanya begitu mahal, benda-benda itu saudara jaga dengan baik. Pertanyaan saya pada hari ini adalah, bagaimana dengan hati saudara? Bagaimana saudara memperlakukan hati saudara? Apakah hati saudara dijaga dengan serius? Apakah saudara menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Apakah benda-benda yang saudara miliki itu lebih penting saudara jaga daripada hati saudara? Hingga saudara tidak menjaga hati saudara. Sayang sekali saudara, ada satu hal yang sangat penting. Lebih penting daripada semua itu yang mesti saudara jaga. Tapi saudara tidak menjaga itu. Saudara menjaga yang tidak lebih penting daripada hati. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali dalam Amsal terjemahan lama, Amsal 4:23 dan dalam NIV. Dikatakan, peliharakanlah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang patut dipelihara. Kalimat ini penting. Peliharakan hatimu lebih daripada apa? Daripada segala sesuatu yang patut dipelihara. Lebih daripada semua yang tadi kita pelihara. Lebih dari yang kita jaga tadi. Dan NIV menerjemahkan above all else. Lebih daripada semua. Guard your heart. Jaga hatimu. Jadi Amsal jelas sekali mengatakan lebih dari segalanya. Yang paling utama, yang pertama-tama yang harus saudara proteksi adalah hati saudara. Bukan kesehatan saudara, bukan rumah saudara, bukan mobil saudara, bukan penampilan yang paling penting dijaga, tapi yang paling utama adalah above all, di atas segalanya yang tadi, hati kita. Hati ini harus dijaga. Banyak orang menjaga dengan baik hal-hal yang sementara di dunia ini. Semua yang kita jaga tadi itu hal yang sementara. Tapi hati kita sesuatu yang bernilai kekal. Kita tidak jaga dengan serius. Sadarilah saudara. Hati saudara itu lebih dari semua yang temporal yang ada dalam dunia ini. Above all else, guard your heart. Jaga dengan serius. Dan dijaga ini bukan hanya pada malam hari, tapi setiap detik kita jaga. Karena hati kita ini saudara, setiap detik sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit rohani. Sehingga perlu untuk dijaga setiap waktu, setiap saat, lebih daripada semua harta benda kita. Saya cukup rajin mencatat beberapa hal yang merupakan penyakit hati rohani.
Dan saya kemarin dulu coba-coba cek, saya catat melalui komputer, ini penyakit hati. Ini belum sampai Wahyu saudara, baru sampai Mazmur. Belum sampai Wahyu. Kepedihan hati, sesak hati. Ini penyakit hati, sakit hati, hati dingin, keras hati, patah hati, tawar hati, cemas hati, susah hati, bercabang hati, kesal hati, panas hati, tinggi hati, sedih hati, risau hati, tipu daya hati, kecut hati, remuk hati, bengkok hati, hancur hati. Berapa banyak penyakit hati ini yang sudah menggerogoti hati saudara. Sudah berapa lama penyakit hati itu yang saya catat ini, dan saya yakin lebih banyak lagi yang sudah bercokol dalam hati saudara, mungkin bertahun-tahun seperti kanker yang bercokol di dalam hati saudara. Berapa persen dari catatan ini ada di hati saudara? Saudaraku, penyakit hati itu banyak sekali yang bisa menyerang kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, lebih daripada semua hal itu, lebih dari semua itu, jaga hatimu. Kehidupan batin yang murni merupakan harta kita yang berharga, saudara. Lindungi hak milik kita yang paling berharga ini, hati kita. Karena masalah kehidupan kita yang sebenarnya itu masalah hati. Hati itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup saudara, hingga harus dijaga ekstra ketat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak melihat apa yang nampak, tapi Tuhan melihat hati saudara. Sudah, mari kita melihat lebih jauh. Kenapa sih hati harus dijaga? Yang pertama, karena hati adalah pusat komando, pusat kendali dari kehidupan spiritual kita, dari kehidupan rohani kita. Amsal 4:23 berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan. Jadi ini merupakan pusat komando dari kehidupan spiritual kita. Hati adalah kunci dari sumber segala sesuatu, dan sumber segala sesuatu itu ada dalam hati kita. Hati adalah sungai kehidupan kita. Ini pusat kendali, itu sumber. Semuanya mengalir dari hati saudara. Cara saudara berpikir, cara saudara berbicara, ketika saudara bertindak, itu semua mengalir dari hati saudara. Enggak ada orang yang tidak mengalir dari hatinya. Kalau tidak, itu munafik. Dan kita enggak bisa munafik lama-lama. Pasti satu hari akan keluar aslinya. Jadi hati itu adalah agen yang mengatur semua tindakan kita. Kita berlaku buruk karena hati kita buruk. Kalau hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Kalau pikiran saudara bersih, maka bersih pula perkataan saudara. Kalau perkataan saudara bersih, maka bersih pula perbuatan saudara. Jadi hati itu begitu penting. Karena masalah spiritual kita ini, semuanya itu berasal keluar meluap dari hati kita. Apa yang saudara lakukan dalam perkataan, dalam perbuatan, itu produk dari hati kita. Hati sumbernya, hati pusat kendalinya, hati pusat komandonya. Dan saudara pasti kekudusan hidup saudara sangat bergantung dengan apa yang ada di dalam hati. Sangat bergantung di sini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 34 dan seterusnya, dia berkata seperti ini. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik
dari perbendaharaannya yang baik, dari hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, hatinya. Hati ini perbendaharaan. Hati ini sumber. Hati ini pusat kendalinya. Mulut kita ini hanya outputnya saja. Hasilnya semua diolah di dalam hati kita. Hanya muncul dalam perkataan, dalam perbuatan, dan itu dilihat oleh orang. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 23. Dia berkata seperti ini. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang, dari dalam hati, kata Tuhan Yesus, timbul segala macam pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan hawa nafsu. Dari dalam hati Tuhan katakan muncul semua itu. Jadi percuma seseorang memperbaiki tingkah laku kalau hatinya itu enggak diperbaiki. Kalau hatinya itu enggak dijaga dengan ketat, karena hati kita merupakan pusat komando tindakan kita. Kalau hati tidak diperbaiki, tindakan-tindakan baik itu hanya kemunafikan. Dan orang yang munafik itu capek karena dia hanya pencitraan, bukan keluar dari hatinya. Modifikasi perilaku itu yang banyak dilakukan oleh orang Farisi dan mungkin juga oleh orang Kristen pada zaman ini, itu lelucon yang tidak lucu. Enggak akan lama seseorang memodifikasi tingkah lakunya, karena itu hanya pencitraan. Kalau hatinya tidak seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang Farisi itu jahat. Tindakannya baik, tetapi motifnya jahat. Dan Tuhan Yesus berkata juga dalam khotbah di bukit, bahwa dosa seksual itu enggak dimulai dengan hubungan seks dengan tindakan lahiriah, tetapi itu dimulai dari pikiran, dari hati. Percuma seseorang memasang anti pornografi di laptop, di komputer, kalau hatinya enggak dijaga dengan anti pornografi, kalau hatinya tidak diproteksi dengan ketat. Jadi hati merupakan pusat komando. Apa yang ada di hati kita akan keluar dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan jalan hidup, dan hal ini enggak bisa dihindari. Dan perilaku saudara itu, perilaku teman-teman saudara itu mengungkapkan kondisi hatinya seperti apa. Orang yang suka gosip lahiriah itu mengungkapkan hatinya ada kecemburuan, hatinya ada kepahitan, atau hatinya ada kebanggaan dalam hati. Makanya suka gosip. Hati-hati saudara. Orang yang berzina atau lihat pornografi itu mengungkapkan apa? Nafsu dalam hatinya. Masalah keuangan yang saudara alami itu mengungkapkan ketidakpuasan dalam Tuhan di dalam hati saudara. Tidak puas sama Tuhan di dalam hati. Kebohongan yang kita ucapkan dari waktu ke waktu itu mengungkapkan hati kita tidak aman. Kita ingin tampil baik di mata orang. Makanya kita bohong, dan bohong. Itu mengungkapkan hati saudara. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Saudara ingin tahu siapa diri saudara? Enggak usah lihat dengan prestasi yang segudang. Kalau ingin tahu siapa dirimu, perhatikan isi hati saudara. Cek isi hati saudara. Malam-malam coba duduk tenang dan pikirkan hati saudara. Apa isi hati saudara? Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27:19. Jadi kekudusan hidup kita itu dikendalikan dari hati kita. Dan bukan hanya kekudusan saudara, tetapi kehidupan ibadah dan pelayanan kita juga sangat
bergantung kepada kondisi hati kita. Pada waktu saudara ikut kebaktian, walaupun khotbah Bapak Pendeta kurang bagus tentang hati lagi, tapi kalau hati saudara siap, saudara akan menerima berkat pada hari ini. Jadi kalau saudara menerima berkat, itu bukan karena khotbahnya hebat, tapi karena hatimu siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi walaupun khotbahnya bagus dan kita enggak mendapat berkat, hati kita enggak siap. Hati ini pusat kendali dari ibadah kita. Pusat kendali dari ibadah kita. Dan komando di dalam pelayanan kita. Orang yang punya hati akan lebih terasa pelayanannya, berkat pelayanannya. Tapi mereka yang tidak ada hati dalam melayani, hanya sekedar melayani, hanya sekedar pencitraan, tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara hari ini mengatakan, saya lelah, saya capek melayani, saya tawar hati melayani, maka yakinlah saudara, pelayananmu tidak menjadi berkat. Pelayanan saudara tidak mempermuliakan Allah. Beresin dulu hati saudara. Bereskan itu. Di situ kunci masalahnya. Tapi kalau saudara melayani dengan hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan, melayani secara penuh untuk Tuhan dengan hati yang penuh, pasti akan memberikan dampak dan akan menyegarkan hati orang lain. Nama Tuhan akan dimuliakan. Tapi pelayan yang hatinya suam-suam kuku akan membuat gereja menjadi suam-suam. Pelayan yang hatinya berkobar-kobar akan membuat gereja berkobar-kobar. Wajah gereja cerminan dari bagaimana hati pelayannya. Jadi ibadah kita, pelayanan kita sangat bergantung kepada kondisi hati kita. Kenapa hati harus dijaga? Pertama, karena hati adalah pusat kendali, pusat komando dari kehidupan spiritual saudara. Dan kedua adalah hati adalah pusat kendali kehidupan sehari-hari saudara. Kenapa kita harus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan dan lebih dari menjaga segala sesuatu? Jadi hati bukan hanya pusat komando spiritualnya kita, tapi hati juga adalah pusat kendali dalam hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk kekudusan hidup kita, bukan hanya untuk ibadah kita, bukan hanya untuk pelayanan kita, tapi untuk hidup kita sehari-hari. Saudaraku, hidup yang saudara raih hari ini adalah karena hati saudara. Apakah itu gagal? Karena hati saudara. Apakah itu berhasil? Karena hati saudara. Kebahagiaan rumah tangga dalam hidup saudara pada hari ini, atau ketidakbahagiaan dalam hidup rumah tangga saudara hari ini, sangat bergantung kepada hati saudara. Itu dikendalikan dari hati saudara. Hubungan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, sangat dipengaruhi dengan hati saudara. Itu dikendalikan dari hati saudara. Hati adalah pusat kendali kehidupan sehari-hari kita. Jangan katakan, Pak, saya tidak bisa bahagia karena saya miskin. Bukan masalah itu. Kunci segala sesuatu adalah di hati, bukan di harta, bukan di uang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara apa? Kita atau saudara bisa berbahagia kalau hati saudara baik. Kita bisa berbahagia kalau hati kita murah hati. Kita bisa berbahagia kalau hati kita suci. Enggak perlu banyak uang untuk berbahagia. Tanpa uang pun kalau hati kita suci, kita akan berbahagia. Walaupun kita miskin, kita bisa berbahagia.
Karena kebahagiaan ditentukan oleh hati, bukan oleh uang. Walaupun saudara kurang pandai, saudara bisa berbahagia. Karena kebahagiaan bukan ditentukan oleh isi otak kita, tapi oleh isi hati kita. Di situ kebahagiaan. Lihatlah orang-orang tua kita. Mereka sekolah tidak tinggi, tapi mereka berhasil. Kenapa? Karena hatinya kuat, sangat kuat dalam menjalankan bisnisnya. Hatinya kuat untuk mencapai tujuannya. Tapi bandingkan dengan anak-anak muda zaman sekarang, enggak semuanya ya. Kak Imtom baik-baik. Sekolah mereka tinggi, tapi pekerjaannya buruk. Kenapa? Karena hatinya lemah. Hati adalah kekuatan. Orang yang menjalankan bisnisnya dengan sepenuh hati, pekerjaannya dengan sepenuh hati, itu akan lebih berhasil dari orang yang menjalankan dengan separuh hati. Jadi apa yang ada di hati ini, saudara, akan memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak besar. Kita lelah, kita capek. Saya kira terkadang bukan karena fisik, tapi karena hati. Kalau saudara lagi kesal, walaupun saudara enggak kerja apa-apa, terasa capek. Tapi kalau saudara lagi senang, maka kerja apapun juga semangat. Jadi hati ini menentukan banyak hal di dalam hidup saudara. Hati mengendalikan kehidupan fisik kita. Hati memberikan komando pekerjaan kita. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, bukan hanya pekerjaan yang diberi dampak, bukan hanya kehidupan keluarga, rumah tangga yang diberi dampak, tetapi juga hatimu akan membuatmu sehat atau sakit. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau semua orang Kristen hatinya gembira, apotek bisa bangkrut. Tapi banyak orang Kristen hatinya enggak gembira, makanya apotek laku. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi suasana hati kita ini, saudara, menentukan kesehatan kita. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ingat firman Tuhan ini, saudara. Saudara, jangan menjadi korban dari hati yang stres, apalagi depresi. Secara medis bisa dijelaskan ketika hati kita gembira, kekebalan tubuh kita akan meningkat. Jadi buatlah hati saudara gembira setiap hari supaya saudara sehat dan semakin kurang ke apotek, semakin kurang minum Paramex. Karena kalau hati saudara enggak gembira, itu akan berdampak kepada kesehatan saudara. Jadi saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit-sakitan, mungkin hati saudara sedang sakit. Kalau ada orang yang tidak ada kekuatan, bawaannya loyo terus, suka mengeluh, kepala pusing, tangan gemetar, tensi bagus, gula darah ternyata bagus semua, dan tulang terasa sakit. Sebelum ke dokter, cek dulu hati saudara. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati kita ini, saudara, pusat kendali. Bahkan pusat kendali untuk kesehatan kita, fisik kita. Kalau hatimu sehat, badanmu juga akan selalu sehat dan segar. Tapi kalau hatimu sakit, yakinlah, badanmu akan terasa sakit. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya mengenal ada seseorang yang lebih tua dari saya. Dia seorang perokok yang setiap hari merokok dan tidak pernah berhenti. Dan orang ini tidak mau makan sayur, makanya daging, ikan, pokoknya tidak mau makan sayur. Nah, kemudian cek kesehatan, saya kaget. Kolesterolnya baik, paru-paru bersih, dan ketika treadmill juga kuat. Ini bukan berarti saya anjurkan saudara merokok aja, bukan. Saya kaget, kenapa? Karena saya bandingkan dengan saya.
yang rajin olahraga dan sudah agak bertobat makan jeroan, rajin makan buah, tidak merokok, tapi kolesterol tinggi, hipertensi lagi. Kenapa saudara? Karena pribadi itu selalu ada sukacita. Saya mungkin terlalu banyak stresnya hingga kolesterolnya mungkin meningkat, tensinya naik. Hati memang punya kendali yang begitu luar biasa. Hati yang gembira dikatakan adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita mesti menjaga hati kita. Saudara mungkin bertanya, bagaimana menjaga hati? Hindari hal-hal yang membuat hatimu terpolusi. Hindari hal-hal yang berdosa. Jadi sama dengan ketika kita menjaga organ tubuh kita, organ hati kita, kita hindari makanan yang berlemak, jangan merokok, jangan begadang. Nah, hati spiritual kita juga dijaga dengan menghindarkan dari nasihat buruk. Apa yang saudara lihat, disaring. Apa yang saudara tonton, film, disaring. Apa yang saudara pikirkan, disaring. Setiap hari ada banyak hal yang ingin masuk ke hati kita. Ada banyak suara yang ingin masuk ke hati kita. Ada banyak pesan yang ingin tinggal dalam hati kita. Telinga kita, mata kita merupakan gerbang menuju hati kita. Itulah sebabnya apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat itu penting. Karena itu akan membuat polusi di hati saudara. Ada pesan yang datang dari dunia, ada pesan yang datang dari teman, ada pesan yang datang dari setan, dipakai dengan memakai media, dan semua ingin mendapatkan hati saudara. Tujuannya adalah menginginkan hati saudara. Dan ketika saudara mendengarkan pesan-pesan itu, masuk ke telinga saudara, turun ke hati saudara, maka ketika sudah masuk dan tinggal di hati saudara, itu susah untuk diubah. Susah untuk diubah. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang berdosa. Suatu hari saya mendapatkan WA. Ada yang minta tolong, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, meminta supaya saya membimbing seorang anak muda yang imannya sudah melenceng. Dan saya pun janjian dengan anak muda itu, dan dia datang ke kantor. Saya kenal dia, saudara. Saya pun ngobrol dengan dia dan tanya tentang imannya. Ketika saya mulai bertanya tentang iman dia, nadanya langsung naik. Dia langsung ungkapkan, saya tidak percaya kepada iman ortodoks. Saya tidak percaya Allah Tritunggal. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Saya kaget sekali. Anak ini saya kenal sejak remaja. Saya katekisasi dia. Dan seingat saya pernah ajar dia pelajaran agama. Nadanya tinggi ketika saya bantah. Akhirnya kami diskusi atau debat sampai 3 jam, enggak terasa. Dan semua argumentasi dia didasari pada penafsiran sejarah gereja yang keliru dan penafsiran Alkitab yang keliru. Dan terakhir saya tanya dia, dari mana kamu dapat semua pengetahuan ini? Kenapa saudara saya tanya itu? Karena saya lihat enggak bisa diubah lagi. Dia bukan mencari kebenaran, bukan. Dia datang untuk debat. Dari mana kamu dapat semua kebenaran ini? Karena saya lihat perubahannya ini, perubahan yang sangat mendasar. Dan saya berkata dengan terus terang kepada dia, kamu udah sesat. Ini doktrin yang utama yang kamu sangkali. Kamu udah sesat. Dan dia berkata apa? Saya membaca, saya mendengar, dan saya belajar dari internet. Dia baca selama masa pandemik. Masa pandemik di rumah, dan dia belajar dari internet. Dan karena sudah tidak ada gunanya, maka kemudian saya katakan, ya udah, saya nggak bisa mengubah kamu. Jadi apa yang sudah masuk ke hati itu susah diusir. Awalnya mungkin hanya baca-baca, dia nggak nanya ke orang yang imbangi dengan apa yang dia baca itu. Dia diskusi, akhirnya masuk ke otak dia dan masuk ke hati dia.
Dan kalau sudah masuk ke hati, sudah terpolusi, mau itu dosa, mau itu ajaran, susah untuk dikeluarkan. Hal ini sama dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, susah tidak? Enggak susah. Hanya butuh 10 tulah. 10 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel itu butuh 40 tahun. Setiap hari mereka berkata, di Mesir kami makan ini, di Mesir kami seperti ini, dan butuh 40 tahun sampai semua itu musnah, baru Mesir itu hilang dari hati Israel. Mengeluarkan Israel dari Mesir hanya 10 hari. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel butuh 40 tahun. Dosa kalau sudah masuk ke hati saudara, susah diusir. Jangan bermain-main dengan dosa. Saudara membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Tetapi bagi saudara yang belum lahir baru, saudara tidak ada harapan untuk mengusir hatimu yang sudah rusak. Hati saudara enggak bisa diobati lagi. Saudara butuh transplantasi hati, diganti oleh hati yang baru oleh Tuhan sendiri. Karena hati yang lama kita itu hati yang busuk, hati yang licik, yang tidak bisa diperbaiki. Dan firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa dapat mengetahuinya? Saking liciknya hati saudara. Saudara terkadang dan seringkali tertipu oleh hatimu sendiri. Saudara pernah dengar orang yang rendah hati berkata seperti ini. Dia berkata, saya berhasil karena berkat Tuhan. Tapi kalau tidak ada saya, bangunan ini tidak berdiri. Dia ditipu oleh hatinya sendiri. Karena hati itu licik. Kita yang belum lahir baru, saudara pasti punya masalah hati yang besar. Dan saya undang saudara datang dan minta belas kasihan Tuhan, supaya diberikan hati yang baru. Percaya kepada Kristus. Jikalau saudara selama ini bergumul dengan kondisi hati yang licik, yang jahat, yang busuk, saya mengundang kembali saudara untuk datang kepada Kristus. Dia akan mengganti hati yang licik, yang busuk itu dengan hati yang baru. Karena Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Isi hatimu dengan kebenaran. Beri makanan rohani yang sehat. Jangan beri makanan yang tidak sehat. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, teks sebelumnya yang kita baca tadi 4 ayat 23. Yang sebelumnya berkata seperti ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan di mana? Di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jadi ini merupakan konteks dari seorang ayah yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya, yang mengajarkan anaknya tetap berada di jalan yang benar. Dan untuk berada di jalan yang benar itu, anaknya mesti menyimpan ajaran di hati. Dengar ajaran, dengar memang. Kita semua dengar hari ini. Tapi apakah kita semua simpan di hati ajaran ini? Sang ayah berkata, dengarkan nasihatku tapi simpan di hati. Jadi dunia ini saudara, bukan sedang merebut harta benda saudara. Bukan sedang merebut hal-hal eksternal saudara. Tapi dunia, iblis sedang berusaha merebut hati saudara. Dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara baca. Oleh karena itu kita mesti jaga hati kita dengan baik. Saring apa yang kita baca, apa yang kita lihat,
dan rajin baca firman Tuhan. Isi dengan firman, supaya tidak ada sesuatu yang bersifat setan masuk ke dalam hati kita. Isi dengan imajinasi yang baik, isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena dari hati inilah harus selalu diisi, karena sini terpancar kehidupan, terpancar banyak hal dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara akan diberkati oleh Allah ketika saudara menjaga hatimu. Tuhan akan berkati keluarga saudara ketika saudara menjaga hatimu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu ketika saudara menjaga hatimu. Tuhan akan memberkati pelayananmu ketika saudara menjaga hatimu. Dan Tuhan akan memberkati kerohanian saudara ketika saudara menjaga hatimu. Dikatakan dari sinilah, dari hati kita terpancar kehidupan. Dari sinilah Tuhan akan memberikan berkat untuk kita. Oleh karena itu, jaga hati kita. John Flavel, seorang Puritan, dia mengatakan seperti ini, bahwa hati kita harus selalu disetel ulang. Kalau mobil, kita tune up. Kalau jam tangan, kita selalu setel ulang, cocokkan kembali waktu yang tepat. John Flavel berkata, hati kita mesti selalu di setel ulang, di tune up. Setiap hari tune up hati kita, setel lagi, supaya menurut kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita jalani hidup kita, hati kita itu seperti jam yang mungkin menyimpang. Seperti mobil yang sudah menyimpan dari yang sebenarnya. Hingga setiap hari, jangan pernah bosan, kata John Flavel, untuk setel ulang hatimu setiap hari. Kalau ada penyimpangan, setel lagi. Ayo balik, ini salah. Ada penyimpangan, di setel lagi. Ayo balik. Kembali ke rel yang benar, kembali kepada arah yang benar. Sesuaikan terus dengan kebenaran firman Tuhan. Setel ulang hati kita. Datang kepada Tuhan. Jadi mari kita setiap hari, bahkan setiap saat, ketika hati ini sudah mulai bengkok, kita tune up lagi. Gak usah tunggu malam, gak usah tunggu pagi, langsung di tune up. Tuhan ampuni saya. Saya ingin kembali mengembalikan hati yang bengkok ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Kalau hari ini saudara tahu hati saudara bengkok, Tuhan mengundang saudara untuk tune up lagi hati saudara, untuk setel ulang lagi hati saudara. Enggak usah tunggu nanti pulang, sekarang ini kita tune up hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saudara yang tahu bagaimana kondisi hati saudara. Saudara yang tahu kalau ada kebengkokan, ada hati yang bengkok, atau hati saudara sudah bengkok selama ini. Hari ini, saat ini, mari kita setel ulang kembali hati yang bengkok ini. Supaya kembali selaras, supaya kembali lurus di hadapan Tuhan. Manusia melihat luarnya, tapi ingat Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu seberapa jauh kebengkokan itu. Mari kita berdoa dalam hati kita. Kita minta ampun dan kita minta Tuhan tolong supaya hati yang bengkok ini di tune up lagi, di setel ulang lagi. Hingga kita bisa keluar dari ruang ibadah ini dengan hati yang sudah diluruskan kembali oleh Tuhan. Saya memberi waktu untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan.
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Dan Tuhan ingin kami kembali ke jalan yang benar. Tuhan ingin hati kami kembali bersih. Hati kami kembali disetel ulang oleh Tuhan. Hingga seturut dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami, yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bantulah kami untuk senantiasa rajin mensetel ulang hati kami, men-tune up hati kami setiap saat. Dan bantulah kami Tuhan supaya kami berhati-hati, karena setiap detik hati kami bisa menyimpang, bisa berbelok ya Tuhan. Kasihani kami, tuntunlah dengan Roh-Mu yang kudus, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.